Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak Pak. Assalamualaikum Pak Rajuli. Halo, apa kabar siang ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, kabarnya siang hari ini sehat. Senang bisa beraktivitas kembali kepada Bapak, terutama dalam praktek coaching ini. Mudah-mudahan praktek coaching kita kali ini bisa berjalan dengan lancar Pak ya, tidak ada halangan suatu apapun. Amin, amin, amin. Bapak Rajuli, bisa minta waktu saya sebentar ngobrol nih Pak? Oh bisa Pak, silahkan. Kita berbincang bersama, mencari solusi bersama, mudah-mudahan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan kita bersama Pak. Ya Pak, begini Pak Rajuli, saya ingin cerita. Akhir-akhir ini saya merasa di pembelajaran kelas saya, murid-murid kurang antusias dalam menerima pembelajaran dengan saya. Saya rasakan betul itu. Kemudian setiap tugas yang saya berikan pun tidak begitu masuk di anak-anak, sering banyak yang tidak mengumpulkan atau tidak menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Oh seperti itu Pak ya. Iya Pak. Jadi menurut Pak In, kira-kira apa yang Bapak bisa harapkan dari sharing-sharing obrolan kita ini Pak? Iyalah Pak, karena ada permasalahan ini saya sangat mengharapkan dari obrolan kita ini ada solusi atau mungkin bisa keluar dari permasalahan yang saya rasakan selama ini di kelas. Oke Pak, kita cari solusi bersama-sama, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk kita, untuk permasalahan Bapak. Jadi menurut Bapak, ini hal apa saja kira-kira yang membuat murid-murid kurang antusias dalam proses pembelajaran bersama Bapak? Ya, kalau saya ingat-ingat kembali ya Pak ya, murid-murid itu kurang antusias adalah yang pembelajaran saya merasakan juga sendiri agak membosankan begitu Pak. Oh begitu Pak ya. Kira-kira apalagi nih Pak yang dapat membuat murid Bapak-bapak tidak antusias dalam belajar selain membosankan? Misalnya kan mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan anak-anak murid itu tidak antusias gitu, selain membosankan. Iya Pak, mungkin dalam setiap pembelajaran saya tidak memberikan kesempatan berpikir kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya. Intinya kayaknya saya ngajar ini dari saya saja Pak, tanpa ada feedback dari para murid, begitu kira-kira. Nah itu dia Pak, saya sependapat sekali dengan Pak In. Lalu menurut Bapak, apakah anak-anak ingin pembelajaran yang asik dan tidak membosankan pada pembelajaran ini Pak? Atau gini Pak, kan kita sudah belajar terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada lagi pembelajaran sosial emosional. Itu sebelumnya apakah sudah pernah juga diterapkan oleh Bapak itu? Menurut saya pasti sih Pak, anak-anak pasti ingin pembelajaran yang asik, menyenangkan, gembira, tidak membosankan. Menurut pendapat saya, maksud ingin pembelajaran itu kan mestinya harus berpusat pada murid, dan harusnya saya memberikan kebebasan untuk berpendapat, walau kadang
pendapat mereka tidak sesuai dengan saya harapkan atau tidak sesuai dengan topik. Mungkin apakah perlu mungkin saya sesekali Pak bikin pembelajaran berbentuk games atau Iya. kadang mungkin di sesi-sesi yang sudah agak-agak suntuk nih, mungkin apakah perlu saya bikin ice breaking atau mungkin supaya keluar lapangan, keluar kelas, begitu kira-kira Pak. Oh gitu ya. Lalu menurut pendapat saya Pak ya, menurut pendapat saya gini Pak In, bukan masuk ingin mengajari ataupun menggurui Bapak. Pembelajaran itu betul kata Bapak tadi, yang pertama ya paling tidak harus berpusat kepada murid, kemudian berikan mereka kebebasan untuk berpendapat, walaupun kadang-kadang pendapat mereka tidaklah selalu benar. Nah, tentu kita sebagai guru bisa mengambil posisi sebagai fasilitator yang bisa menjembatani mereka-mereka untuk bisa mengasah kreativitas mereka untuk bisa aktif dalam mengikuti proses pembelajaran kita. Lalu Bapak, ya tentu sangat perlu sekali yang Bapak bilang tadi, mungkin dalam pembelajaran bisa diselingi dengan game, ice breaking misalnya kan, supaya anak-anak bisa lebih riang dan gembira. Kira-kira begitulah Pak. Tapi kalau dalam pembelajaran boleh sesekali saya bikin senam kewer-kewer ya Pak ya? Boleh, itu sangat bagus sekali Pak itu. Kalau bisa diterapkan, tentu itu bisa membuat anak lebih bersemangat dan termotivasi lagi. Bisa membakar semangatnya lah gitu Pak. Nah, lalu dengan tugas-tugas yang Bapak berikan tadi, kira-kira di mana nih Pak masalahnya? Kok hanya 50% yang menemukan tugas? Kemungkinan saya kan orangnya keras Bapak. Iya. Saya berikan harus selesai. Kemungkinan saya terlalu banyak memberikan tugas dengan sumber belajar yang kurang beragam. Begitulah. Kalau boleh tahu Pak In nih, Ya, Pak. kira-kira Pak In dalam melaksanakan proses pembelajaran, sumber belajarnya itu apa saja yang digunakan? Apakah sudah menggunakan sumber-sumber yang variatif, misalnya menggunakan internet, media-media sosial, seperti YouTube misalnya, TikTok ya, Instagram dan lain sebagainya, atau hanya menggunakan satu sumber belajar saja, misalnya contohnya cuman menggunakan buku cetak saja misalnya. Bagaimana Pak? Iya Pak, memang selama ini saya menggunakan sumber belajar hanya pada yang ada buku teks atau buku cetak yang ada di dalam perpustakaan. Tapi mungkin apakah saya harus menambah sumber belajar lain ya Pak, seperti yang Bapak ceritakan. Saya juga sudah berpikir ingin membuat menambah sumber belajar atau media pembelajaran yang beragam, mungkin dari video, link video, atau buku elektronik, menggunakan gadget mungkin ya, atau Chromebook ya Pak ya, atau YouTube, link-link YouTube, blog, buku, atau sumber belajar lainnya yang variatif yang ada di sekitar lingkungan sekolah ya Pak ya. Iya. Saya pikir itu sangat bagus sekali itu Pak. Bapak bisa menggunakan video ya, YouTube, blog-blog, buku elektronik, link sumber belajar lainnya. Saya rasa kalau itu bisa dimaksimalkan sebaik mungkin, pembelajaran yang kita laksanakan tentu akan lebih variatif. Anak-anak pun lebih bersemangat dan bisa mengasah, membangkitkan antusias dia dalam mengikuti pelajaran. Ya paling tidak ada variasi kita, variasi dan inovasi kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Saya kira kalau itu saya kira kalau itu bisa dimaksimalkan oleh Pak In, itu akan lebih baik Pak, itu menurut saya.
Iya juga sih Pak, yang selama ini sudah saya pikirkan oleh saya untuk menggunakan sumber belajar yang lainnya yang beragam. Lalu selanjutnya apa nih rencana Bapak untuk mengatasi masalah-masalah yang sekarang ini Bapak hadapin? Agar anak-anak itu bisa lebih termotivasi, kemudian bisa lebih antusias, bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang Bapak laksanakan. Rencana Bapak apa kira-kira? Mungkin rencana saya selanjutnya Pak, yang pertama saya akan merancang pembelajaran atau model pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan, beragam sumber belajar, beragam media pembelajaran, model pembelajaran yang berdiferensiasi, dengan menerapkan secara implisit pembelajaran PSE-nya di dalam pembelajaran saya. Kemudian yang kedua mungkin saya akan memberikan tugas-tugas yang tidak terlalu banyak ya, mungkin yang simple, yang produknya mungkin saya berikan kebebasan sesuai dengan minat yang bakat murid-murid di kelas. Mungkin kalau yang bakatnya menyanyi, boleh mungkin hasil tugasnya dibuat nyanyian. Kemudian kalau ada yang suka melukis, boleh dalam gambar. Yang suka mungkin seorang YouTuber, boleh mungkin dia membuat sebuah rekaman kemudian diupload di YouTube. Itu mungkin yang akan saya rencanakan ke depannya, Pak Rajuli. Wah, bagus sekali itu rencananya. Rencana Bapak itu sudah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan bisa berhasil Pak ya, apa yang direncanakan. Ya. Kemudian bisa diaplikasikan semaksimal mungkin. Lalu Iya Pak. Bapak rencanakan itu? Ya, komitmen saya mungkin akan tetap selalu merancang pembelajaran sebelum masuk di kelas dengan pembelajaran yang bervariatif, mengasihkan dan menyenangkan, dan selalu membuat ice breaking di kala-kala anak-anak sudah jenuh. Mungkin akan menggunakan teknik stop juga ketika saat anak tidak fokus pada pembelajaran, sehingga konsentrasi mereka dalam belajar akan fokus kembali kepada topik permasalahan yang sedang ada. Wah, bagus sekali itu komitmennya Pak. Mudah-mudahan komitmen ini betul-betul bisa terrealisasi secara baik Pak ya, sehingga apa yang menjadi masalah Bapak bisa teratasi secara maksimal. Kemudian kira-kira masih ada masalah-masalah lain selain itu Pak? Atau hanya cukup sampai di sini? Kemudian apakah sudah menemukan solusi setelah kita melakukan coaching ini? Iya, Pak Raju, mungkin untuk saat ini masalah yang saya hadapi setelah cerita dengan Bapak, saya merasa lega. Ya. Dengan masalah ini nanti bisa dapat saya atasi. Mungkin di lain waktu kalau ada lagi masalah yang saya hadapi di sekolah, mudah-mudahan Pak Rajuli selalu setia atau bersedia bisa sharing bercerita dengan saya untuk mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran. Terima kasih Pak Rajuli sekali lagi atas saran dan masukannya. Obrolan ini sangat berharga bagi saya sehingga membuat saya lega dan bersemangat lagi untuk nanti masuk ke kelas untuk pembelajaran selanjutnya. Oke Pak, sama-sama Pak In. Semoga rencananya Bapak bisa berjalan dengan sukses, kemudian pembelajarannya bisa lebih kreatif dan inovatif lagi, kemudian anak-anak kita juga bisa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Semangat Pak ya, jangan pantang mundur. Amin amin Pak Rajuli. Terima kasih juga. Semoga Bapak tidak bosan ya, tidak bosan saya ajak bicara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi selama ini dan ke depannya. Siap Pak, siap. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan berhasil Pak ya. Iya, iya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini
saya akan merefleksi diri praktik coaching yang mana saya sebagai coachnya Pak Immanuel SE dan coachingnya Bapak Muhammad Rajuli. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, dalam percakapan antara coach dan coachee menerapkan percakapan menurut kita dengan baik sesuai dengan urutannya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki adalah cara berdialog dengan intonasi dan ekspresi yang nyaman dan tidak kaku dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan yang perlu disampaikan. Kemudian perlu meningkatkan untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau keadaan penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang masih perlu ditingkatkan adalah fokus dan saling menghargai sesama dan menerapkan metode mindfulness. Kemudian harus fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru di masa depan. Kemudian apa yang perlu Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang perlu diperbaiki adalah belajar dan terus belajar dan berlatih tentang coaching. Kemudian umpan balik dari coachee saya, yaitu Pak Rajuli, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching adalah sangat berbahagia karena dapat berbagi informasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Itulah refleksi dari saya, Pak Immanuel SE, dalam praktik coaching antara saya dengan Pak Rajuli. Terima kasih. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Rajuli. Sehat Pak ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat Pak ya? Baik Pak, terima kasih sudah bertanya kabar hari ini. Pak Rajuli, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Masih bisa melaksanakan. Sangat senang sekali nih berjumpa lagi kepada Pak In dan bisa berbincang-bincang terkait tentang peningkatan kompetensi pembelajaran yang telah kita laksanakan ini Pak. Mudah-mudahan kita bisa saling memberikan solusi Pak ya untuk yang terbaik di sekolah kita masing-masing. Oke Pak Rajuli, apa yang bisa saya bantu Pak? Ada yang Bapak ingin sampaikan atau ceritakan? Oh, ada Pak. Jadi gini Pak, saya ingin sharing kepada Bapak terkait bagaimana cara meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam hal pengelolaan kelas Pak. Ini kayaknya saya lemah di pengelolaan kelas. Jadi pembelajaran yang saya laksanakan itu sepertinya kurang menggigit gitu Pak, kurang menyenangkan ya, kurang apa ya, kurang bersemangat lah gitu, masih banyak yang harus diperbaiki. Baik Bapak Rajuli, kira-kira setelah obrolan ini apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita kali ini? Kalau saya sih Pak, saya pinginnya itu menciptakan kelas yang kondusif, kemudian kelas yang menyenangkan, ya, kreatif, inovatif, terutama terhadap siswa saya, Pak. Oh, bagus sekali, Pak Rajuli. Berarti kesadaran diri Bapak ini sudah sangat tinggi nih. Kira-kira apa tujuan yang sudah Pak Rajuli lakukan untuk mencapai keinginan atau tujuan Bapak tersebut? Ini Pak, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran yang saya laksanakan.
tetapi saya belum ada menemukan metode-metode itu yang benar-benar efektif, yang benar-benar efektif dan maksimal untuk saya laksanakan. Ternyata saya gunakan satu metode, ternyata metode ini juga belum berhasil. Kemudian saya coba lagi metode yang lain, ternyata masih belum berhasil juga. Mungkin ada solusi-solusi lain terhadap permasalahan yang saya laksanakan ini, Pak. Wah, sebenarnya Bapak, solusi itu atau masalah yang Bapak hadapi, saya yakin Bapak bisa lah mengatasinya. Setelah Bapak utarakan tadi dengan saya, Bapak sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, strateginya sudah Bapak buat. Sebenarnya bukan tidak efektif Pak Rajuli, mungkin perlu penguatan di situ. Tetapi kira-kira apa yang menjadi tantangan Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Gini Pak, saya masih merasakan ada kesulitan, terutama untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Pak. Jadi sering saya dapati itu ada beberapa siswa terutama yang duduk di belakang ini, Pak. Mereka ketika berdiskusi bukan berdiskusi masalah pembelajaran, tapi yang mereka diskusikan adalah hal yang di luar mata pelajaran, ngobrol-ngobrol hal-hal lain gitu. Nah, itu yang masih menjadi tantangan kesulitan bagi saya untuk mengatasi hal tersebut. Oh, siap Pak Rajuli. Tentu dalam menghadapi tantangan itu ada beberapa hal yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira kebutuhannya atau mungkin kebutuhan dari rekan sejawat atau kepala sekolah, apa kira-kira Pak yang Bapak butuhkan? Ya, Pak, saya sangat membutuhkan sekali, terutama strategi Pak ya, strategi pembelajaran untuk bagaimana caranya bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Kira-kira strateginya bagaimana Pak Bapak menghadapi? Pertama, mungkin perlu memahami penyebabnya dulu Pak ya. Penyebabnya siswa itu suka berbicara saat pembelajaran itu apa? Kemudian apakah mereka tidak memahami materi pelajaran yang saya ajarkan? Atau mereka bosan, atau karena mereka ingin menarik perhatian kita. Mungkin itu Pak yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Wah, jika demikian Bapak sudah bagus sebenarnya, sudah tahu solusi dari permasalahan Bapak. Kita hanya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak bosan. Mungkin ingin perhatian Bapak sudah pas. Mungkin kedepannya ice breaking juga boleh dicoba ya. Teknik stop mindfulness, mungkin itu perlu dicoba. Kalau kita selipkan tari Oke Bos itu bisa Pak ya? Tapi itu makan banyak waktu mungkin ya. Oh, it's okay Bapak. Oh, tidak. Ini pembelajaran kadang jangan kita hanya mencapai tujuan pembelajaran itu harus kompetensinya tercapai. Prosesnya Bapak. Yang penting kan pembelajaran itu menyenangkan bagi murid. Berpihak pada murid. Saya pikir Bapak sudah hebatlah itu. Kemudian itu apakah Bapak perlu mengadakan penguatan positif mungkin kepada murid? Iya Pak, saya sangat memerlukan itu sekali, terutama dalam memberikan penguatan positif kepada siswa yang terutama yang tidak berbicara. Kita kan bisa mungkin dengan memberikan pujian mungkin Pak ya, atau penghargaan kepada siswa ya. Kemudian
membangkitkan motivasi mereka, mungkin bisa melalui video-video yang memang sudah disiapkan oleh guru ya. Itu mungkin bisa mengubah motivasi dan kreativitas siswa itu sendiri, sehingga anak itu dalam melaksanakan pembelajaran bisa lebih serius lagi. Jika seperti itu, bagaimana Pak Rajuli dengan strategi Bapak itu, apakah Bapak sudah mempunyai rencana atau gambaran tentang strategi yang akan dilakukan? Sudah, Pak. Sudah saya rencanakan secara sistematis dan secara baik. Insya Allah nanti akan saya terapkan, terutama solusi-solusi yang telah Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pola pembelajaran yang lebih variatif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran nanti tidak ada lagi siswa-siswa yang mengobrol, misalnya berbicara, terutama ketika saat pembelajaran sedang berlangsung. Oke Pak, itu kan rencana yang sangat bagus, tetapi setelah rencana ada, tentu ada aksi. Nah, di dalam aksi itu tentu Bapak harus mempunyai tanggung jawab dan komitmen, kan begitu? Kira-kira bagaimana komitmen atau tanggung jawab Bapak terhadap rencana atau tindak lanjut yang akan Bapak laksanakan? Saya akan segera mungkin untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang sudah kita bicarakan pada pertemuan virtual ini, Pak. Mulai dari pembelajaran yang variatif, misalnya menggunakan media pembelajaran yang lebih variasi ya, bukan hanya satu media saja, tapi kita gunakan media-media lain. Mungkin bisa menggunakan media sosial, atau sekarang ini yang lagi booming yang kita kenal itu dengan Canva, Pak ya. Iya. Kemudian ada lagi Quizizz, atau media pembelajaran berupa word wall ya, dan lain sebagainya. Saya kira itu akan, kalau itu bisa kita maksimalkan secara baik, tentu pembelajaran kita bisa berjalan semaksimal mungkin. Jadi tujuan pembelajaran kita pun juga mudah akan lebih tercapai. Kira-kira itulah Pak komitmen yang akan saya laksanakan nanti saat saya melaksanakan pembelajaran. Iya. Wah, itu memang komitmen atau tanggung jawab yang luar biasa ya Pak. Jadi kita sebagai guru, mungkin obrolan kita kali ini, kalau ada lagi yang mau disampaikan Pak Rajuli, pokoknya Bapak tinggal menjalankan rencana yang Bapak buat dengan tindak lanjutnya, tetap harus komitmen ya Pak ya. Siap. Kira-kira Pak yang mengganjal, kita terbuka saja Pak, terbuka sharing, jangan Bapak pendam sendiri, ada masalah-masalah di kelas, di lingkungan sekolah, karena masalah itu kalau kita pendam sendiri kadang tidak bisa terselesaikan. Jadi kalau ada lagi kira-kira yang perlu kita obrolkan Pak Rajuli? Sudah cukup sepertinya Pak ngobrol kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik Pak ya, terutama saat nanti kita melaksanakan pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Pak atas strategi dan solusi-solusi yang Bapak berikan kepada saya. Sama-sama Pak Rajuli, yang penting niat kita ikhlas, tetap kita sebagai guru harus menuntun murid, jangan panik, tetap pada fokus yang penting. Terima kasih Pak Rajuli, selamat siang, dan titip salam sama keluarga. Selamat siang Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi diri dalam praktek coaching yang saya lakukan kepada mitra saya, yaitu Bapak Inmanora SE selaku coach. Saya sendiri Muhammad Rajuli sebagai coachingnya. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan percakapan dengan baik selama percakapan?
Dalam percakapan antara coach dan coachee sudah melakukan dan menerapkan percakapan alur tirta dengan baik sesuai dengan urutannya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki adalah cara berdialog dengan intonasi dan ekspresi yang nyaman dan tidak kaku dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Kemudian perlu meningkatkan untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi reset atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Fokus dan saling menghargai sesama dan menerapkan metode mindfulness. Kemudian harus fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentu saya akan terus berlatih dan belajar dengan baik, baik itu sebagai coach maupun sebagai coachee, dengan melihat referensi yang ada, sehingga dalam pelaksanaan realnya nanti saya bisa lebih mahir, baik itu sebagai coach maupun sebagai coachee-nya. Nah, yang terakhir, umpan balik dari coachee ataupun pertanyaan, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, perasaan saya saat di coaching sangat berbahagia sekali karena saya bisa berbagi informasi kepada mitra saya sebagai coachnya, baik itu terkait dengan permasalahan yang saya hadapi ataupun masalah yang dihadapi oleh coachee. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.